di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam ke-27. Kalau di Piala Dunia kemarin ini udah babak final. Jadi udah banyak peserta yang gugur. Nah inilah finalis-finalis kita yang sampai kepada final, yang masih istiqomah, sholat tarawih dan menjalankan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai istiqomah. Ada sebuah cerita menarik dari imam kita, salah satu imam mazhab, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika beliau ingin pergi ke suatu tempat yang lumayan jauh dari kediamannya. Singkat cerita, sampailah beliau di tempat tersebut. Dan saat itu waktunya malam hari, sehingga beliau keletihan. Jadi beliau beristirahat di sebuah masjid. Setelah beliau melakukan sholat sunnah, sholat isya dan seterusnya, beliau pun tertidur. Beliau tertidur di masjid tersebut. Lalu pengurus masjid datang. Ya Syekh, ukhruj, la tanam fil masjid, kata pengurus masjidnya. Kata pengurus masjid itu, wahai Syekh, orang tua, karena Imam Ahmad itu udah kelihatan tua lagi ya. Jangan tidur di masjid, nggak boleh. Masjid itu bukan tempat untuk tidur. Akhirnya Imam Ahmad pun pindah ke lemperan masjid, ke teras masjid. Tidur lagi beliau. Datanglah lagi tuh pengurus masjidnya. Ya Syekh, la yajuz tanam fil huna. Gak boleh tidur di sini. Keluar. Nah akhirnya ada seorang penjual roti saat itu melihat kejadian tersebut. Oh ya, sebelum itu Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah masyhur ya di kalangan masyarakat saat itu. Namun karena zaman dahulu tuh gak secanggih sekarang. Kalau kita lihat Ustadz Abu Somad, oh gini mukanya. Ustadz Adi Hidayat, oh gini. Nah zaman dulu tuh namanya saja yang sudah terkenal, tapi wujudnya, wajahnya itu banyak orang yang belum tahu. Akhirnya datanglah penjual roti itu ke Imam Ahmad. Wahai Syekh, kalau mau beristirahat datang saja ke toko saya. Di sana kamu bisa istirahat. Akhirnya Imam Ahmad pun beristirahat di rumah, di tempat toko roti tersebut. Nah saat Imam Ahmad beristirahat di sana, si tukang rotinya itu dalam setiap membuat adonan, memanggang roti dan lain sebagainya, beliau itu selalu mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi bikin bahan sambil istighfar. Lagi mengopen rotinya sambil istighfar. Lalu Imam Ahmad penasaran. Kok kenapa ya? Dia setiap melakukan sesuatu selalu membaca istighfar, zikir. Lalu bertanyalah Imam Ahmad ke toko penjual roti tersebut. Wahai penjual roti, kenapa kamu setiap membuat adonan roti selalu beristighfar? Terus jawaban tukang roti tersebut adalah, wallahi, tidak ada satu doa pun yang aku ucapkan kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan kepada Allah melainkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata tukang roti ada satu doa yang belum terkabul. Terus Imam Ahmad bertanya, apakah doa itu wahai penjual roti? Katanya, saya ini ingin bertemu langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, langsung di situ Imam Ahmad menangis. Masya Allah. Karena tukang roti ini nggak tahu itu Imam Ahmad, akhirnya Imam Ahmad pun berkata, wahai tukang roti, sungguh aku ini Imam Ahmad dan doamu telah terkabul. Jamaah rahimatullah, dari cerita tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya kedahsyatan istiqomah. Bahwasanya tukang roti ini cuma beristighfar aja, tapi terus menerus, continue, istiqomah. Sehingga yang kata dia itu adalah setiap doa ia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara istighfar tersebut.
Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwasanya Ramadan ini adalah madrasah bagi semua umat muslim. Di bulan Ramadan ini kita melatih diri kita untuk beristiqomah, untuk berkontinu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya istiqomah kita diuji setelah Ramadan ini selesai. Istiqomah kita diuji 11 bulan ke depan nanti. Apakah kita masih rajin sholat ke masjidnya, masih rajin baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Dan hadis juga disebutkan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Dan hadis lain juga disebutkan bahwasanya amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sedikit tapi beristiqomah. Dawamuha wa in qalla. Amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Contoh, kita membaca Al-Quran setiap hari 1 halaman, dan itu dilakukan selama umur hidup kita. Kita sholat duha setiap hari, kita nggak pernah putus. Nah, itu yang namanya istiqomah. Nggak kita sehari tahajud misalnya 12 rakaat, besoknya seminggu kemudian nggak tahajud lagi dengan alasan kemarin udah banyak. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Di hadis tadi dawamuha wa in qalla. Amalan yang terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit. Nah, semoga kita dapat mengamalkan seluruh ibadah kita dengan istiqomah dan mendapat pahala dari Allah serta balasan surga darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.